Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penjelasan saya kali ini tentang saya akan menjelaskan tentang proyek saya di ujian akhir untuk yang di mata kuliah pemrograman visual kali ini. Nah, di sini saya menggunakan studi case terkait aplikasi basic to tulis ya. Jadi sebagai syarat untuk project di ujian akhir semester kali ini untuk di mata kuliah pemrograman visual di SI 401, khususnya di program studi saya di sistem informasi. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang gimana cara pembuatan aplikasi sederhana basic ya saya bilang di VB6 tentang to-do list. Oke, sebelumnya kita introduction dulu, pasti Visual Basic nanti nol sendiri. Visual Basic itu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft ya. Jadi VB ini dikembangin oleh Microsoft sejak awal 90-an sampai awal 2000-an. Jadi itu sangat populer di awal-awal 2000-an. Sebenarnya kalau sekarang untuk desktop itu sudah cukup banyak ya, mulai dari C# mungkin sekarang ya. Jadi ini salah satu yang tren di dulu dan mungkin beberapa sekarang juga masih bisa dipakai ya. Ada beberapa kelebihan ya, karena di sini sistemnya IDE ya. IDE itu artinya dia langsung nampak nih untuk pendetailannya. Jadi bisa drag and drop nih, terus sintak-sintaknya itu cukup mudah ya untuk aplikasi VB itu sendiri. Dan dukungannya cukup luas, gampang, kita bisa buat listing, tombol, form, dan segala macam ya. Jadi sini juga ada untuk colornya, sisi RGB, itu bisa di Visual Basic itu sendiri. Nah, apa sih aplikasi yang kita buat? Nanti akan saya jelasin sedikit tentang gimana aplikasinya. Saya akan demokan aplikasi yang saya buat, beserta penjelasan kodenya ya. Jadi, aplikasi ini sebenarnya aplikasi pengingat jadwal kegiatan, sederhana ya. Jadi, nggak usah dibayangkan gimana, karena tujuan utamanya bisa membuat aplikasi dengan Visual Basic sendiri. Jadi, bertujuan untuk membantu pengguna sendiri untuk mencatat dan mengelola daftar kegiatan agenda harian secara praktis. Gitu. Seperti contoh nih, kalau di sini ada meeting, buat coffee-nya jam berapa, membuat report, gitu kan. Dan beberapa fiturnya pasti saya membuat sistem CRUD ya, create, read, update, dan delete. Jadi itu salah satu basic fundamental dari pembuatan aplikasi sendiri, CRUD. Nah, menambahkan, menghapus salah satu nih, bisa nih, kemudian ada reset, saya buat fitur reset, seluruh data itu bisa dihapus, kemudian memberikan alert, jadi kalau setelah sebelum dihapus, nanti kita akan lihat. Alert itu akan kayak jadi meyakinkan si pengguna jangan langsung menghapus semua nih, gitu. Nah, ini fitur aplikasi. Yang pertama insert, kemudian delete. Nanti akan saya jelasin secara detail gimana sih aplikasinya. Nah, ini reset dan reset data. Jadi kita bisa ngereset semua. Kemudian terakhir itu fitur form konfirmasi. Dia akan muncul ini form konfirmasi apakah ingin dihapus atau tidak. Jadi sebelum menghapus kita langsung kita delete, jadi ngasih konfirmasi dulu. Itu untuk fitur-fiturnya. Nah, ini contoh aplikasinya dan silahkan disaksikan untuk penjelasan kode saya kali ini. Jadi nih, oke teman-teman, ini tampilan aplikasinya. Yang pertama pasti akan menampilkan ini di sisi Visual Basic ya. Jadi teman-teman kalau udah di coding dan nggak usah bingung dulu. Nah, ini akan saya jelasin. Nah, untuk cara masuk ke formnya itu bisa klik ini untuk objek ya. Nah, ini salah satu yang harus kita susun. Jadi pertama saya buat form dulu, kemudian saya buat judul. Nah, judul ini bisa kita edit ya. Ini untuk warna, background color itu di sebelah sini. Itu salah satu untuk dari sisi pewarnaan. Jadi sederhana aja saya buat di sini contoh pengingat jadwal kegiatan. Di sini juga form untuk masuknya. Nah, ketika diklik bagian ini itu adalah listing ya, listing form untuk masuk. Kemudian di sini ada tombol, cukup cuma ada 3 tombol, simpan, hapus, dan reset gitu. Nah, saya akan jelasin satu-satu ya tentang gimana tombol dan listing ya. Ini list, ini teman-teman bisa dicek nih list. Nah, ini simpan. Nah, gimana sih salah satu logikanya? Jadi ketika menginput di sini, nanti akan diklik simpan dan ketika klik simpan, maka akan ditampilin di list. Nah, kalau kita mau lihat kode simpan, caranya kita klik simpan, lihat nih. Di sini saya buat namanya komen satu klik. Logikanya sederhana. Jadi kalau dia kosong, teksnya itu kosong, maka akan memberikan message box nih. Nah, tadi kan saya buat fitur nih. Nah, message box itu cukup simpel. Klik message box, nah nanti akan VB exclamation dan ini akan ngasih alert peringatan. Peringatan silahkan masukkan nama kegiatan terlebih dahulu sebelum diinput. Jadi itu untuk ngevalidasi supaya eh,
data yang dimasukin tidak kosong gitu. Kemudian else, jika else, nah ini kita pakai dim as string ya, dim ya, kegiatan sebagai string. Nah, variabel kegiatan ini akan dimasukkan sesuai dengan teks yang akan diinput teks satu. Nah, kemudian di list satu ini yang di sini itu akan di-add item dari variabel kegiatan. Nah, ini kita tampung di dalam sebuah variabel kegiatan itu sendiri. Kemudian teks satu ini fungsinya teks satu yang dari awal itu kita kosongin lagi. Kemudian kita end. Jadi kita bungkus dalam sebuah logika if. Jadi pertama dicek dulu apakah dia kosong. Kalau dia misalnya kosong, dia akan memberikan masukkan nama kegiatan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Nah, ini label satu kosong, ini nggak ada kita isi ya. Kemudian comment klik 2, ini comment klik 2 itu kita reset ya. Coba kita klik. Oke, reset. Jadi saya buat pada saat itu saya buat fitur reset dulu, baru saya kepikiran buat fitur hapus. Nah, reset itu hampir sama. Tadi kita pakai yang message box kan. Nah, itu juga. Nah, kita pakai dim, kita tampung sebuah jawabannya. Nah, kemudian jawabannya itu akan kita pilih message box sebelum untuk dia mengclear, dia akan ngasih konfirmasi dulu nih. Apakah Anda yakin ingin menghapus semua kegiatan? Gitu. Nanti akan ada yes, no, question, dan konfirmasi ya. Nah, konfirmasi. Nah, jika jawaban adalah VB yes, nah yes, nah gitu. Nah, maka akan di list satu akan langsung di clear. Nah, list satu itu adalah ini listing, salah satu format list kita clear. Gitu. Kemudian klik dua, nah ini hapus. Nah, klik hapus akan masuk ke komen klik tiga. Bedanya dia akan ngambil list index satu sesuai dengan yang kita pilih gitu. Nah, ketika kita pilih, maka akan di remove item dari list satu ini. Jika tidak, jika dia langsung klik, jadi nggak milih dulu list. Nah, kita akan kasih message box. Silahkan pilih item yang ada di hapus terlebih dahulu. Jadi supaya memastikan tidak ada item yang terhapus sebelum dipilih dari sisi listing dulu. Gitu. Kita akan demokan aplikasinya. Jadi cukup simpel ya, saya cuma membuat tiga kode. Yang pertama klik dua, itu untuk yang reset, ini untuk yang hapus, dan ini untuk input. Gimana aplikasinya? Kita akan running. Oke, ini yang pertama. Tadi kan di sisi sini message test ya. Jadi kalau misalnya kita simpan, maka akan muncul nih. Silakan masukkan nama kegiatan terlebih dahulu. Oke, jadi supaya tidak tidak memastikan tidak ada data kosong yang akan kita input. Input nih, contoh nih. Makan pertama kita buat sarapan telur. Simpan. Setelah sarapan kita mau buat minum kopi. Setelah minum kopi, nah itu kan otomatis sudah masuk ke bawah nih. Nah, listingnya. Oke, setelah minum kopi kita akan mau coba berangkat kerja. Nah, ini masuk nih semua nih. Nah, ini logikanya ini tadi nih. Teks jika kosong, nah kalau kita misalnya kita klik simpan, nah karena masukin dulu nih supaya memastikan data kosong itu tidak masuk di sisi listing. Nah, habis itu kita coba hapus salah satu ya. Coba kita mau hapus minum kopi, aku nggak mau minum kopi dulu, misalnya minum teh, nah bisa kita hapus di sini nih. Klik. Nah, tapi kalau kita belum pilih nih, nah, jangan minum hapus. Oke, terhapus. Nah, misalnya belum ada kita pilih nih, kita hapus nih. Silakan pilih item terlebih dahulu sesuai dengan logika if else yang kita buat di sini. Jadi kalau dia kosong, dia akan pilih dulu nih itemnya. Jadi supaya tidak ada yang nggak rancu gitu. Nah, jika kita ingin menghapus semua, kita bisa langsung pilih klik reset. Tapi jangan takut nih, kita klik reset. Nah, kita akan kasih konfirmasi nih, apakah ingin menghapus semua kegiatan? Nah, kalau misalnya tidak, tidak. Setelah ya, yes! Nah, itu akan hilang semua. Itu salah satu fitur sederhana dari sisi aplikasi ini. Mungkin ini aja ya, sederhana ya. Setelah itu udah ini aja. Karena cukup dari sisi atas, header, column list, simpan, hapus, dan reset. Itu aplikasi to-do list sederhana dari Visual Basic 6 yang saya buat. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan penjelasan kode saya dari sisi menggunakan Visual Basic. Semoga dapat memberikan pemahaman dan dari sisi penjelasan dari Visual Basic itu cukup mudah ya teman-teman. Jadi memang ini karena IDE, jadi kita bisa langsung drag and drop. Penulisan kodenya cukup sederhana. Dan mungkin demikian aja itu untuk hasil ujian akhir semester saya untuk di sisi project pemrogram visual. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali dan ya.